juga ternyata pada saat kita coba telusuri ya orang-orang terkaya di dunia, ya memang ada background tersebut gitu ya. Ada yang kemudian tidak bisa kita nafikan bahwa mereka given ada sebuah kondisi yang membuat mereka diuntungkan. Tetapi apakah mereka juga membangun bisnisnya dengan sesuatu yang mudah? Nggak juga gitu ya. Jadi sekalipun punya special condition, tetap saja membangun dari awal, membangun dari nol gitu ya, walaupun punya beberapa kemudahan, iya tentunya. Tetapi sekali lagi kita juga nggak boleh ya kalau kemudian kita mendapatkan informasi seperti yang baru saya sampaikan, oh rupanya yang namanya Elon Musk gitu ya, ownernya Tesla, yang dengan mudah kayaknya beli beli Twitter tuh kayaknya kayak beli kacang goreng gitu ya. Kemudian owner dari Amazon.com katakanlah seperti itu ya, Jeff Bezos. Kemudian tadi saya bilang Mark Zuckerberg dan banyak lagi orang-orang yang kemudian duduk di peringkat orang terkaya di dunia. Bahwa ketika ditelusuri lebih dalam ya tetap saja ada special condition ya, tetapi itu tidak boleh membuat kita kemudian juga, saya kan nggak punya special condition, siapa yang bicara seperti itu gitu ya. Kalau kemudian kita sudah berpikir seperti itu, cara berpikir kita seperti itu, maka kemudian kita akan berhenti untuk melakukan ikhtiar-ikhtiar terbaik. Kita akan berhenti untuk berupaya karena kita nggak punya special condition gitu ya. Atau barangkali ketika Bapak Ibu mengikuti sebuah tes misalnya assessment lah ya, kita sebut sebagai sebuah assessment talent mapping. Oh ternyata untuk menjadi seorang pengusaha perlu bakat visioner. Kayaknya saya nggak visioner, maka saya kayaknya nggak bisa nih mulai merintis usaha. Nah ini saya juga mau luruskan juga gitu ya, jangan kemudian terjebak pada sebuah situasi yang tidak menguntungkan. Ya tidak menguntungkan diri kita sendiri kok. Kita sendiri yang membatasi kemana kita melangkah, membatasi kemungkinan kita untuk berhasil. Gitu ya. Contoh ketika seseorang ikut talent mapping assessment, ternyata di 7 besar bakatnya, jadi ada 34 bahasa bakat, yang luar biasa itu kalau di 7 besarnya itu punya beberapa hal yang memang dibutuhkan untuk menjadi seorang pengusaha ya. Contoh misalnya kalau seorang pengusaha perlu bakat seorang aktivator gitu ya. Aktivator adalah ya pokoknya dalam situasi apapun, dalam kondisi apapun, dalam kesiapan yang serba minim pun misalnya ya, kalau sudah punya sebuah perencanaan ya jalan gitu ya, jalan. Nah, bisa jadi ketika seseorang dites ternyata tidak punya bakat aktivator gitu ya. Apakah tidak bisa jadi pebisnis? Nah, ini yang kalau kemudian memahami keilmuan setengah-setengah gitu ya, akhirnya bisa berbalik kepada diri sendiri. Ya, atau kalau bertanya kepada orang yang tidak tepat, kembali akhirnya bisa tersesat gitu. Padahal kalaulah mau dengan bijak, oke, saya tidak punya bakat visioner misalnya, atau saya tidak punya bakat sebagai seorang aktivator. Oke. Oh, saya tidak punya bakat sebagai seseorang yang punya kemampuan berpikir strategik misalnya. Ya, nggak ada persoalan ya, karena memang Allah ciptakan setiap orang itu punya potensi kekuatannya masing-masing. Nah, untuk itulah kenapa kalau kita mau sebut ya, ini sesuatu pemahaman yang harus kita pahami bersama. Kalau kita bicara tentang apakah manusia itu sempurna, nah ini tergantung nanti bicara konteksnya apa. Kesempurnaan kalau kita bicara yang menciptakan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha sempurna, maka makhluk ciptaannya pastilah sempurna. Ketika kita menganggap diri kita tidak sempurna, karena sesungguhnya kita sedang melihat pada kekurangan yang ada pada diri kita, ya, dan kita bandingkan dengan kekuatan yang ada pada orang lain. Akibatnya kita merasa minder, kita merasa rendah diri dan lain sebagainya. Nah, ini yang banyak terjadi gitu. Ini yang banyak terjadi sehingga istilah manusia, kita kan manusia tidak sempurna. Itu kalau dalam konteks yang negatif bisa membuat kita akhirnya membuat sebuah justifikasi pembenaran. Nah, ya saya kan banyak kekurangan dan lain sebagainya. Tetapi kekeliruan terbesar dalam diri kita adalah kita lupa ya, atau kita tidak pernah mendapatkan informasi dan berusaha meyakini bahwa informasi itu benar adanya, bahwa setiap orang Allah utus ke muka bumi ini punya misinya masing-masing, punya peran masing-masing, dan agar mampu menjalankan misinya dengan baik, maka Allah memberikan bakatnya. Nah, bakat yang dimaksud adalah potensi terbaik yang ada dalam diri orang tersebut. Kalaulah kita tidak punya kemampuan misalnya ya,
oh seorang pengusaha itu harus kreatif. Kok rasanya selama ini kreativitas saya kurang begitu baik gitu ya. Nah, kan tidak ada salahnya kalau kemudian kita berpartner, kita bermitra, atau kita mencari karyawan yang menjadi tim kita yang punya kreativitas yang jauh lebih luar biasa dibandingkan kita. Ya, jadi disitulah sebetulnya kenapa penting sekali yang namanya sinergi, kolaborasi, ya baik yang kalau dari perusahaan mungkin kolaborasi kita sebagai pemilik perusahaan dengan karyawan atau partnership bentuknya ya dengan pihak-pihak yang memang bisa melengkapi kekurangan yang kita miliki. Nah ini yang menurut saya ketika kita menyadari hal ini, semua orang tentu sesungguhnya bisa menjadi pebisnis. Hanya bisnis itu kan ada levelingnya, ya ada tingkatan sama seperti halnya pemimpin. Ya, saya akan terus mengulang-ulang dalam pengantar kelas di Sekolah Bisnis Indonesia, gitu ya, di acara Bincang Bisnis eh, bahwa setiap orang punya potensi bakatnya masing-masing, ya, potensi bakatnya masing-masing. Maka saya dorong Bapak Ibu, ayo temukan potensi terbaik, sehingga ketika mau bermitra kan menjadi sebuah tanda kutip ya, tanda kutip kesia-siaan kan kalau saya punya kelemahannya A, saya bermitra dengan orang yang punya kelemahan yang sama, gitu ya. Akhirnya tidak saling menutupi, tidak saling melengkapi. Akhirnya tidak terjadi proses sinergi yang baik. Tapi kalau kita kemudian memahami tentang diri kita, maka kita bisa mencari mitra yang bisa menjadi soulmate gitu ya. Soulmate dalam bisnis juga perlu kan soulmate. Soulmate dalam hal ini ya konteksnya kemitraan gitu ya. Seorang soulmate, seorang atau lebih lah misalnya bisa seperti itu, yang bisa menjadi pelengkap atas kekurangan dari yang potensi yang diri kita gitu ya. Jadi luar biasa artinya ya setiap orang tetap bisa berada, bisa menjadi seorang pemilik bisnis gitu ya. Nah, memang yang membedakan tadi ada orang-orang tertentu yang Allah berikan sesuatu yang luar biasa gitu ya. Ya sudah punya kemampuan visioner yang luar biasa, kemudian Allah ya dia seorang aktivator, kreativitasnya luar biasa, katakanlah seperti itu. Kemudian kemampuan leadership-nya luar biasa, kemampuan komunikasinya luar biasa, tetapi ini kan jarang ya. Ini kan jarang. Dengan seperti itu saja, tetap saja akan ada kekurangan, tetap saja akan ada kekurangan. Dan ketika Allah takdirkan orang tersebut gitu ya untuk menjadi seorang pengusaha besar, maka Allah pertemukan dengan orang-orang yang tepat, baik disadari atau tidak disadari. Ya, jadi kadang-kadang kita kan unik ya, kadang kaget gitu, aneh, kok bisa ya dia jadi pengusaha besar? Kalau mau dibedah dari aspek manapun kayaknya enggak deh gitu ya. Nah, tetapi itulah jalan Allah. Itulah kenapa kita mesti punya keimanan, kita mesti punya sesuatu yang membuat kita akhirnya juga ya sudah, tugas manusia adalah melakukan ikhtiar terbaik. Tiada henti sampai kemudian Allah mencabut kita. Ya, kalau sampai sudah check out waktunya ya sudah selesai. Nah, jangan menyerah ketika kita misalnya sudah yang ya sudah mulai masuk usia kepala 4 gitu ya, mulai masuk kepala 5, ada yang barangkali masuk kepala 6. Aduh, kayaknya inilah akhir dari perjalanan hidup saya. Nggak mungkin lagi saya membuat karya besar. Kayaknya begini-begini hal-hal yang negatif yang kemudian diyakini menjadi sebuah kebenaran, maka terjadilah itu menjadi kebenaran yang sesungguhnya. Karena pikiran itulah yang akan betul-betul mempengaruhi keputusan dan tindakan yang diambil. Jadi siapapun, sahabat-sahabat semua, Bapak Ibu semua, ya kita di usia berapapun saat ini, ketika kita masih punya satu impian, ya saya mau mengajaknya semua begini. Ketika Bapak Ibu punya sebuah impian, misalnya menjadi pribadi yang bisa memberikan manfaat buat banyak orang. Tentunya ketika kita membangun sebuah usaha, gitu ya. Nah, kalau kita membangun usaha dan kita bisa mempekerjakan, mengajak orang bergabung dalam perusahaan kita, tentu gitu ya, ini menjadi satu jalan bagi kita untuk bisa menjadi jalan kebaikan atau menjadi pribadi yang bermanfaat buat orang lain. Besar dan kecil ya tergantung, kembali nggak boleh membentengi diri kita gitu ya, nggak boleh membatasi diri kita, kayaknya nggak akan besar, nggak mungkin besar dengan semua kemampuan yang saya miliki. Pertanyaannya kan sederhana, sudahkah kita melakukan eksplorasi secara penuh gitu ya, sudahkah sungguh-sungguh kita dengan kesungguhan mencari tentang siapa saya, siapa diri Bapak Ibu, ya kemudian sadar betul tentang potensi yang dimiliki, tentang kekuatan yang ada, tentang kelemahan yang ada, gitu ya. Nah, kalau ternyata belum, maka tidak pantas kemudian untuk kita mengambil sebuah keputusan yang membuat kita berhenti punya mimpi besar. Karena kalau kita coba cek misalnya ya, pendiri Kentucky Fried Chicken, ya tentu beliau tidak menikmati seperti sekarang ya, karena kan
beliau sudah di usia yang tidak muda lagi ketika merintis gitu ya. Kolonel Sanders merintisnya di usia yang ya kepala 6 gitu ya, kepala 6 yang banyak orang kemudian sudah menganggap itu usia pensiun, sudah berhenti untuk tidak melakukan hal-hal besar, tapi seorang Kolonel Sanders baru memulai sesuatu yang kemudian ternyata memberikan signifikan dampak yang luar biasa. Bagaimana melalui kerja-kerja beliau di masa lalu, saat ini dampaknya ke seluruh penjuru dunia, banyak orang yang kemudian menikmati kan menjadi karyawannya dan lain sebagainya. Artinya bisa jadi Allah juga menugaskan kita bukan untuk menikmati gitu ya, bukan untuk menikmati hasilnya, tetapi generasi penerus kita, anak cucu dan lain sebagainya yang menikmati hasil perjuangan kita. Dan kalau pun itu terjadi gitu ya, ya patut kita syukuri. Ya, kalau kita mulai dengan sebuah niat yang tulus, itu menjadi sebuah amal ibadah yang setiap kali tentunya gitu ya, kebaikan yang sekalipun kita sudah meninggal, kebayangkan kalau kebaikannya terus bisa berjalan, ada orang-orang yang tidak punya pekerjaan bisa jadi punya pekerjaan, ada orang-orang yang hidupnya susah ya akhirnya bisa lebih sejahtera. Nah, ini yang saya mau mengajak Bapak Ibu di usia berapapun Bapak Ibu semua, tetaplah bermimpi besar gitu ya. Tetapi ingat ya, boleh bermimpi setinggi langit gitu ya. Kenapa? Karena kalau mimpinya setinggi langit, kalau jatuh di atas bintang-bintang. Tetapi tetaplah berpijak ke bumi dengan berusaha melakukan sesuatu tahap demi tahap, kemudian ya boleh kita ingin melakukan sebuah lompatan-lompatan dalam kehidupan ini, tapi bekali dengan fondasi yang kokoh, agar ketika ternyata kita di atas, tidak serta-merta membuat kita terpuruk untuk kemudian dengan mudah jatuh kembali di bawah, gitu ya. Nah, jangan sampai saya selalu kembali mengingatkan Bapak Ibu semua, karena anak-anak muda sekarang ya generasi milenial, generasi zilenial terjebak pada hal-hal yang sifatnya instan gitu ya. Keinginan-keinginan yang saya pengen cepat kaya. Iya, cepat kaya tanpa fondasi yang kokoh gitu ya. Tanpa merujuk pada sesuatu yang harusnya menjadi pedoman dalam kehidupan. Untuk yang muslim misalnya, semua kan sudah Allah atur di dalam Al-Qur'an ya. Kalau mau sesuatu tetap ada aturan mainnya, ada rule of the game-nya yang kita harus pahami. Once itu dilanggar gitu ya, artinya kita ya sudah apapun kita jalankan ya, sesuatu yang bisa menghasilkan uang banyak yang penting dengan cara yang cepat ya, itu ditempuh apapun itu, mau halal mau haram dan lain sebagainya, nggak pandang bulu ya, nggak peduli. Dan kemudian banyak sekali akhirnya manusia atau ya mungkin saya juga gitu ya, terjebak pada sebuah justifikasi bahwa apa yang kita lakukan baik adanya, lebih parah lagi bukan cuma baik, benar adanya. Padahal kebenaran itu mutlak ya, ada rujukannya kalau kita bicara sesuatu yang benar gitu ya. Sekali lagi, insya Allah nih kita masih menunggu hadirnya bintang tamu yang luar biasa. Beliau saya pernah membimbing, pernah memberikan pelatihan-pelatihan untuk perusahaan beliau ya. Waktu itu usahanya masih kecil, begitu saya bertemu lagi, Masya Allah, perusahaannya sudah luar biasa. Ya, perusahaan yang bergerak dalam bidang IT ya, perusahaan yang bergerak dalam bidang IT sebagai internet provider dan banyak lagi ya. Banyak lagi. Kemarin saya ngobrol-ngobrol, beliau punya visi besar bagaimana bisa mengakuisisi 1000 hotel. Waduh, nah itulah, kebayang nggak sih kalau kita tuh ketemu dengan orang-orang, kita kan berpikir, akuisisi satu hotel aja, bikin satu hotel aja kayaknya nggak mungkin deh, nggak bisa gitu. Tapi bertemu dengan orang yang punya pemikiran bagaimana mengakuisisi 1000 hotel, gitu ya. Bapak Ibu bisa lihat bagaimana hotel-hotel yang sudah masuk dalam manajemen atau bekerja sama ya dengan PT Civo, ini perusahaan yang beliau miliki. Ada beberapa perusahaan, jadi sekali lagi bukan cuma satu, ada perusahaan dan anak-anak perusahaan yang dibangun, yang dikembangkan, yang saya pada saat datang ke kantor, Masya Allah, karyawannya banyak gitu ya, karyawannya banyak. Tentu satu hal yang membuat kita menjadi satu kebahagiaan ya, kalau kita bisa menghadirkan tentu menjadi jalan rezeki buat orang banyak gitu ya. Jadi Bapak Ibu jangan pernah berhenti untuk berpikir besar, tetapi ya sekali lagi coba teruslah belajar, teruslah bertumbuh agar proses untuk kita melewati ya, agar bisa meraih impian kita itu ya tidak sembrono ya, muncul orang Sunda tong solo goto gitu ya, akhirnya wah hajar sana hajar sini, akibatnya cepat naik tiba-tiba
turun dengan drastis ya. Pengen cepat kaya, pengen cepat luar biasa, ya akhirnya terjebak pada judi misalnya. Ya baik itu judi yang benar-benar judi atau judi yang menggunakan kedok trading online. Tidak sedikit yang kemudian berpikir ingin serba instan ya, karena pengaruh sebetulnya sebelum COVID saja, sebelum COVID kondisi seperti ini sudah terjadi gitu ya, bahwa begitu banyak pengen manusia yang ingin serba mudah, ingin serba cepat, ingin serba instan gitu ya. Boleh, inginkan boleh gitu ya, tetapi kalau kemudian terobsesi dan terobsesi sangat kuat dengan menghalalkan segala cara, hajar blehnya keliru gitu ya. Semua cara dihalalkan, mau dari manapun, yang penting kaya misalnya ya akhirnya terjerembab. Ujung-ujungnya, Bapak Ibu, saya mau mengingatkan kembali, sehebat-hebatnya siapapun orang terkaya di muka bumi ini, maka kalaulah nanti apa yang kemudian kita peroleh tidak menjadi jalan kita untuk bisa mendapatkan surganya Allah, semua akan menjadi kesia-siaan. Berapa lama kita hidup di dunia ini, kan begitu ya. Tetapi kalaulah dengan perjuangan kita yang luar biasa, perjuangan Bapak Ibu yang luar biasa, ya bisa membangun sebuah bisnis, bahkan kerajaan bisnis yang bisa memberikan kemakmuran, kesejahteraan kepada begitu banyak orang, sekalipun kita sudah tiada, gitu ya. Mungkin akan terus banyak doa yang terus mengalir, banyak hal-hal yang ternyata bisa kita perbuat, yang itu terus amal solehnya terus bisa kita terima, sekalipun kita sudah tidak ada di muka bumi ini. Jadi sekali lagi, ketika mau berbisnis, luruskan niat, ya, luruskan niat, kemudian berusahalah mencari keilmuan yang baik, karena tanpa ilmu kita akan mengalami kesulitan ya, hal-hal yang sesungguhnya mudah untuk diselesaikan, tapi ketika kita tidak punya ilmunya, maka sesuatu itu nampak menjadi sulit adanya untuk terselesaikan. Tapi pada saat kita memiliki keilmuannya, ya Allah, ternyata begitu mudah ya. Ternyata apa yang kita bayangkan begitu sulit, rumit dan lain sebagainya, ya begitu kompleks, ternyata bisa disederhanakan, dan bahkan lebih dari hanya sekedar sederhana, ternyata bisa mudah diselesaikan karena kita punya keilmuannya, karena kita punya keterampilannya ya, atau kita punya orang yang tepat untuk membantu kita menyelesaikan persoalan tersebut. Baik, Bapak Ibu, sambil kita tetap menunggu untuk bisa terkoneksi dengan narasumber kita di pagi hari ini, ya boleh izinkan saya juga berkenalan dengan Bapak Ibu semua, kemudian harapan-harapannya atau ekspektasinya tentu pada saat mengikuti, melihat ya undangan dari Pak Ahmad ya terkait dengan ada sebuah acara bincang bisnis yang saya berharap Bapak Ibu. Jadi yuk mari kita bekerja sama gitu ya. Kita berkonsentrasi gitu ya, untuk saya dan Pak Ahmad gitu ya, berkonsentrasi untuk setiap minggu bisa menghadirkan orang-orang hebat yang akan bisa membantu menginspirasi kita semua, yang akan bisa membantu memberikan motivasi positif buat diri kita semua, yang akan memberikan bisa jadi juga opportunity atau peluang-peluang buat kita gitu ya. Nah, bagaimana dengan peran dari Bapak Ibu semua? Ketika Bapak Ibu melihat bahwa aktivitas yang ada ini adalah hal yang positif, maka jangan sungkan-sungkan gitu ya untuk kemudian menyebarluaskan, menginformasikan kepada temannya, kerabatnya untuk sama-sama mengikuti, karena bisa jadi gitu ya persoalan yang sedang mendera kita orang lain sudah lewati. Saya ulangi ya, persoalan yang nampak begitu berat yang sedang kita alami saat ini, ternyata hal tersebut sudah dilewati oleh orang lain. Ya, sehingga pada saat orang tersebut berbagi, ya, pada saat orang tersebut menyampaikan bahwa dia juga pernah mengalami kesulitan yang sama dan memberikan solusi, ya, atau memberikan informasi terkait dengan bagaimana yang bersangkutan keluar dari persoalan itu, ternyata kita bisa menduplikasi, ternyata kita bisa meniru, ternyata kita bisa mengikuti jejak yang bersangkutan keluar dari tantangan yang seolah-olah tidak berujung, tidak bertepi, menjadi lebih cepat, gitu ya. Apapun kondisinya, mau terjebak hutang bisnis yang besar dan lain sebagainya, dalam perjalanannya Bapak Ibu ya melalui Sekolah Bisnis Indonesia, kita akan hadirkan orang-orang yang kemudian bisa jadi nanti ya, oh ini cocok nih sama persis kasusnya dengan saya ya, dan who knows juga ternyata narasumbernya berkenan menjadi pembimbing buat Bapak Ibu semua ya. Nah, oke, sambil kita menunggu hadirnya narasumber ya, Bapak Ibu silahkan
memperkenalkan diri, ya, memperkenalkan diri dan menjelaskan ya kira-kira ekspektasinya ketika mengikuti, apa yang membuat Bapak Ibu tertarik mengikuti kegiatan ini gitu ya. Mangga, Pak Ahmad boleh dibantu sambil saya coba kontak dengan narasumber. Pak Ahmad coba dipandu dulu, barangkali ada beberapa yang mau ya berkenan untuk berbagi informasi. Silakan Pak Ahmad. Baik, Bapak dan Ibu, sambil menunggu bintang tamu, mungkin Bapak dan Ibu bisa bertanya atau memperkenalkan diri dan apa sih, punya motivasi apa sih gitu kan untuk bisa ikut di acara ini. Ini saya baca chat, boleh di chat juga boleh kalau ada yang mau bertanya. Ini ada dari Pak Rakidi. Oke Coach, semoga kita ada perubahan untuk kepedulian kepada yatim duafa. Amin. Mudah-mudahan semua bisa berjalan dengan lancar dan juga bisa menuju ke sana, Coach ya. Dan juga ini ada melalui chat juga karena saya lagi sekolah. Oh ya, baik Bu Yuki, nggak apa-apa, boleh. Kalau ada yang mau ditanyakan juga silakan. Ya, coba saya juga ini terima kasih Coach sudah dapat nomor telepon Pak Soninya, nanti saya hubungi juga. Ya, saya coba jawab dulu ya tadi terkait dengan kepedulian terhadap yatim dan duafa. Ya, tentu sekali lagi hal-hal seperti ini harus sudah menjadi kepedulian gitu ya bagi kita semua. Tetapi bagi siapapun yang menjadi penggerak untuk bisa memberikan hal yang terbaik untuk yatim dan duafa. Nah, penting untuk selain kita juga berharap donasi dari orang-orang yang sudah berhasil gitu ya. Tentu kalau dari saya sih sarannya lembaga yatim atau duafanya juga tetap dilengkapi dengan kemandirian ya, kemandirian dalam konteks ketika terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan harapan kita gitu ya, karena misalnya contoh seperti yang 2 tahun belakangan ini ya COVID yang luar biasa, itu bisa jadi banyak orang yang selama ini punya rezeki yang disisihkan cukup besar gitu ya, tiba-tiba berhenti menjadi donatur gitu ya. Hal ini bisa terjadi. Nah, maka kepada siapapun yang punya kepedulian yang tinggi, bahkan akhirnya membangun sebuah lembaga ya, sebuah yayasan atau apapun itu yang betul-betul ya memang disertai dengan niat yang tulus gitu ya, untuk bisa memberikan yang terbaik kepada yatim dan duafa, itu luar biasa. Saya selalu respect, saya selalu hormat kepada orang-orang yang memang punya kepedulian atau kepekaan sosial yang begitu tinggi. Nah, tinggal kalau kita bicara dalam konteks entrepreneurship, maka pengelolanya ya siapapun harus kemudian juga berpikir sebuah kemandirian, karena nanti akan memberikan contoh juga kepada anak-anak yatim yang dibimbing ya, bagaimana setelah mereka bisa bertumbuh ya, mereka punya motivasi yang kuat juga untuk akhirnya bisa mandiri. Nah, entrepreneurship-nya harus ditanamkan tentunya kepada anak-anak yatim, anak-anak duafa, bahwa kalaulah mereka terlahir dalam kondisi misalnya kondisi yatim, kondisi duafa, kondisi ketidakmampuan gitu ya, itu bukan salah siapa-siapa. Saya ulangi ya, itu bukan salah siapa-siapa. Nggak boleh menyalahkan, oh ini karena ibu saya miskin, jadilah saya terlahir miskin gitu ya. Ini karena Allah tidak adil nih. Coba saya lahirnya dari rahim seorang ibu yang konglomerat gitu kan, hidup saya pasti nggak belangsak seperti ini. Nah, inilah mentalitas yang kemudian harus diperkuat gitu ya, bahwa kalau saat ini kita dalam sebuah kondisi yang tidak baik, katakanlah seperti itu bukan salah siapa-siapa. Kita nggak boleh menyalahkan siapapun atas kondisi itu. Karena Allah pasti punya tujuan tertentu gitu ya. Allah pasti siapkan rencana tertentu buat kita dan itu pasti baik adanya. Nah, tinggal jangan sampai kalau kemudian karena kesalahan kita sendiri ya, kesalahan cara berpikir kita, kesalahan cara kita bersikap, dampaknya apa? Akhirnya kita terbiasa dengan tangan di bawah gitu ya, dengan tangan di bawah,
Dan ini yang mentalitasnya harus kemudian diperkuat gitu ya, sehingga lahirlah nanti anak-anak yatim yang luar biasa, di mana mereka pun akhirnya bisa menjadi role model ya, sehingga tidak lagi hanya bertumpu misalnya dari tanda kutip gitu ya, belas kasihan dan lain sebagainya, tetapi dengan sebuah kemandirian ya, itu akan sangat luar biasa. Itu paling pesan saya kepada diri saya pribadi, kepada Pak Rakidi yang juga menghimbau agar kita peduli terhadap yatim dan duafa, juga kepada sahabat-sahabat semua gitu ya, karena memang tidak mudah hidup dalam kondisi tidak punya ayah, tidak punya ibu gitu ya, atau ya sudah nggak punya ayah, nggak punya ibu, nggak ada keluarga juga katakanlah yang peduli, katakanlah seperti itu. Tetapi bisa jadi ya melalui kondisi seperti itulah lahir seseorang yang punya mentalitas yang luar biasa ya, punya sikap mental yang ya positif, punya mental yang ya pantang menyerah gitu ya, mau jatuh berkali-kali tetap akan bangkit ya berkali-kali, gak ada persoalan mau jatuh berapa kali, karena yang menjadi persoalan adalah setelah kita jatuh bangkit atau tidak. Jadi ketika seseorang ya dalam kondisinya masing-masing, jadi saya mau ajak semua bahwa Allah begitu adilnya gitu ya, semua punya persoalan hidup masing-masing. Nah, tinggal bagaimana dari persoalan hidup yang menghampiri kita gitu ya, kita bisa menyikapinya secara positif dan menjadikan hal tersebut menjadi pecut yang luar biasa untuk kita bisa jauh lebih berhasil dibandingkan kondisi kita saat ini. Seperti itu Pak Rakidi ya, tentu kita menghimbau dan siapapun yang melalui nanti Sekolah Bisnis Indonesia kemudian bertumbuh jadi pengusaha hebat, ya saya ingatkan dari sekarang, pedulilah, yuk sama-sama kita juga peduli terhadap anak yatim dan duafa ya, karena mereka dalam kondisi yang bisa jadi berbeda dengan kita ya. Saya tidak termasuk kategori yatim piatu nih, karena kan ditinggal orang tuanya ketika usianya sudah dewasa gitu ya. Kalau udah dewasa jadi nggak yatim piatu, itu aja saya merasakan betul gitu ya. Ya Allah, apa ya, nggak punya ibu lagi, nggak punya ayah lagi, nggak punya bapak gitu ya, kok rasanya ada yang hilang gitu ya. Itu di saat saya dewasa gitu ya, kebayang kan, saya lebih membayangkan bagaimana mereka yang sejak kecil bisa jadi tidak pernah melihat siapa ayahnya, siapa bapaknya, siapa ibunya gitu ya, sehingga tidak mendapatkan sebuah role model yang ideal ya. Dan kelak ketika yang bersangkutan menjadi orang tua, tentu itu tadi kan hidup ini ada proses duplikasi gitu ya, ada proses di mana ketika orang melihat dia menyerap informasinya dan bisa jadi ya melakukan hal yang sama. Nah, ini yang ketika seseorang tidak dihadirkan dalam role model yang tanda kutip ideal ya, idealnya ya kan kalau lahir ada ayahnya yang soleh misalnya, punya ibunya soleha, sehingga pada saat bertumbuh gitu ya, nah bisa nanti ke anak cucunya memberikan contoh proses edukasi yang seharusnya. Tetapi ketika terlahir ayah juga nggak ada gitu ya, kemudian bisa jadi yatim piatu berarti ibu juga nggak ada. Nah, ini menjadi satu tantangan tersendiri. Maka ya sekalipun kita memberikan motivasi yang kuat kepada para yatim dan duafa, ya kepedulian dari diri kita juga harus ditingkatkan tentunya. Ya, dan Pak Rakidi ya, kalau saya dan tim gitu ya, tidak hanya bicara di Sekolah Bisnis Indonesia yang ini terbuka sebetulnya buat muslim non muslim, tetapi juga kita melakukan gerakan Indonesia mengaji ya, yang harapannya ketika siapapun ya menjadi sahabatnya Quran, udah pasti tuh. Kalau sudah jadi sahabat Quran, salah kalau kemudian setiap hari baca Quran, kemudian tapi tidak punya kepedulian yang kuat terhadap yatim dan duafa, karena semuanya kan sudah ada di situ gitu ya. Jadi mudah-mudahan selain melalui Sekolah Bisnis Indonesia ya, melalui gerakan Indonesia mengaji, kita harapkan ya dampaknya adalah ya hasil akhirnya ketika seseorang mau baca Qurannya benar, tartil gitu ya, fasih membacanya, maka di saat yang bersangkutan naik lagi levelnya memahami isinya, mudah-mudahan ya terdorong juga untuk menjalankan dalam kehidupan keseharian, sehingga apa yang terjadi ya sudah kepedulian terhadap yatim dan duafa itu menjadi prioritas. Seperti itu Pak Rakidi ya. Jadi top, saya doakan siapapun yang saat ini sedang berjuang, saya salut, nggak mudah ya, saya betul-betul saya melihat satu rekan saya saja kan, Kang Zehanan ya, Kang Zehanan membina beberapa anak yatim. Waduh, saya bilang
kayaknya saya aja nih, saya bicara nih, saya nggak sanggup, gitu ya. Ya Allah, gitu ya. Saya mau berkontribusinya dalam bentuk yang lain, tapi kalau sayanya yang kemudian apa ya punya anak, punya yayasannya misalnya mengelola anak yatimnya, ya Allah, gitu ya. Betapa tidak mudahnya. Itu yang kenapa saya selalu angkat topi dengan orang-orang yang kemudian mengambil pilihan hidup gitu ya, betul-betul memperjuangkan bagaimana anak-anak yatim dan duafa ini bisa bertumbuh, bisa berkembang, dan bisa sukses di masa yang akan datang. Karena tidak mudah, ya, tidak mudah. Saya udah bayangin, saya sih nggak bisa, ya. Mungkin kalau Pak Rakidi sekarang ini punya anak yatim binaan, mungkin saya nggak bisa seperti Pak Rakidi, ya. Saya belum punya kekuatan yang cukup untuk bisa membantu, sehingga upaya saya tentu dari hal-hal yang memang bisa saya lakukan. Baik, kita kita coba cek lagi ya, yang mau bertanya boleh silakan chat ya, silakan chat atau dibantu Pak Ahmad lagi. Kita masih tetap menunggu ya, agar bisa terhubung dengan Pak Ahmad. Mau dibantu biar saya coba yang telepon ya. Karena kemarin saya sudah konfirmasi dan beliau sudah semangat banget gitu ya. Siap, oke gitu ya. Oke, Pak Ahmad coba dibantu. Yang lain barangkali mau bertanya, boleh juga berbagi, ya, boleh memperkenalkan diri atau apapun silakan, baik melalui chat atau boleh secara langsung. Saya coba hubungi dulu ya narasumber kita di pagi hari ini. Siap, Coach. Ya, Bapak dan Ibu, ya selamat bergabung nih. Juga ada baru yang bergabung, ada Bu Yulia Nabil. Mudah-mudahan pertemuan hari ini mendapatkan keberkahan buat siapapun yang ikut. Terima kasih juga Pak Rakidi tadi sudah chat bertanya gitu kan. Boleh Bapak dan Ibu kalau mau ada yang ditanyakan langsung aja buka mute-nya biar pembelajaran ini efektif, tidak satu arah ya. Pembelajaran tidak satu arah, jadi jangan monolog nih. Jadi kemungkinan ada orang-orang yang kok kayak gini pembelajaran. Enggak, kita dibuka untuk sesi tanya jawab, diskusi gitu kan. Biar pembelajaran interaktif perlu dibuka videonya. Jadi kita saling mengenal juga. Siapa tahu Bapak dan Ibu kita bisa bersinergi di bidang bisnis yang lain ya. Jadi kalau ada yang mau biar efektif, mungkin kalau misalnya video ditutup juga mungkin karena sinyal kali ya, sinyal. Jadi bisa menyedot kuota juga Coach. Jadi mohon izin juga, ada beberapa orang yang juga bisa, Pak Ahmad izin videonya nggak dimunculin. Disarankan sih untuk pembelajaran setiap khusus hari Sabtu ya. Jadi diagendakan kita ya minimal jam 9, maksimal jam 12. Tidak ada aktivitas yang lain. Jadi biar pembelajarannya itu efektif dan nanti ya yang sudah bayar, yang sudah ini biar ya kan dapat ilmunya gitu kan. Kalau sambil nyambi ya setengah-setengah juga Coach ya. Ya, Pak Ahmad barusan alhamdulillah sudah terhubung. Nanti insya Allah bentar lagi bisa bergabung ya. Jadi nama lengkap beliau Pak Sony Setiadi, ya Pak Sony Setiadi. Beliau adalah CEO PT Citra Jelajah Informatika. Ya, dulu tuh bisnisnya dari awal warnet ya, dari awal. Nanti by detail beliau lah ya. Nanti kita coba eksplorasi ya bagaimana perjalanan sehingga sekarang punya karyawan cukup besar. Kemudian ya, beliau bertahap dari Kota Bandung, sekarang sudah menjelajah di seluruh Jawa Barat gitu ya, di wilayah Jawa Barat, dan ke depan mungkin dijangkau seluruh Indonesia juga. Bagaimana beliau punya terus ya seorang pebisnis yang visioner, dia akan selalu melihat hal-hal ke depan yang luar biasa gitu ya. Bagaimana? Yes, saya mau coba sapa bintang tamu kita, narasumber kita yang luar biasa yang sudah kita tunggu ya. Kang Sony Setiadi. Assalamualaikum, Kang Sony. Waalaikumsalam, Kang. Punten, agak telat. Ya, ini Pak Ahmad jangan lupa untuk direkam ya, karena
saya percaya walau ya nanti insya Allah kan kita berikan juga link buat yang belum bisa hadir gitu ya. Siapapun yang kita hadirkan di acara Bincang Bisnis di Sekolah Bisnis Indonesia itu punya insight-insight yang luar biasa. Sudah ada beberapa bintang tamu yang kita hadirkan ya itu punya sebuah perjalanan hidup yang ya masing-masing punya tantangannya yang berbeda-beda. Tetapi ada juga yang irisannya ya sama. Dan tentu kita ingin menyimak ya sebelum nanti beliau juga memberikan hal-hal yang katakanlah ya tips buat kita semua kalau mau merintis usaha seperti apa, kita tentu ingin mengenal sosok beliau lebih jauh gitu ya, bagaimana perjalanannya kok akhirnya tertarik jadi pebisnis gitu ya. Pernah nggak sih ngerasain jadi karyawan gitu ya, kemudian kalaupun pernah jadi karyawan dan akhirnya berbisnis, kok kenapa mengambil keputusan untuk jadi pebisnis gitu ya. Kemudian ada nggak korelasi dengan pendidikan misalnya ya. Kalau saya kan nggak nyambung nih ya, walaupun ke depan insya Allah nyambung. Ke depan ya harus punya perusahaan farmasi gitu ya. Kalau sekarang kan background saya farmasi, apoteker, tapi saya seolah ada di wilayah yang tidak lagi berhubungan dengan profesi yang sebetulnya saya pelajari lebih dari 5 tahun ya, lebih dari 5 tahun. Oke, Kang Sony bisa berbagi kepada kita semua gitu ya perjalanan Kang Sony membangun usaha, merintis usaha dari awal gitu ya. Ya tentu kalau ada yang perlu di-hide karena merasa tidak perlu untuk di-sharingkan nggak apa-apa gitu ya. Tapi kalau misalnya mau terbuka ya dianggap itu bisa memberikan motivasi dan inspirasi buat kita semua. Nah, semua dikembalikan ke Kang Sony. Monggo Kang Sony, silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Kang Hidayat sama teman-teman yang udah join duluan gitu ya, Kang Hidayat ya. Maaf sekali, pertama saya terlambat untuk join. Ada sedikit internal kebutuhan di dalam yang bikin, aduh, baru ingat barusan. Gini, dari mana nih Kang Hidayat saya mau mulainya? Dari Saya perjalanan. sederhanakan, Kang Sani. Jadi kan setiap orang punya perjalanan ya, perjalanan hidup masing-masing gitu ya. Kalau Kang Sani dulu sempat sebelum jadi pengusaha sempat kerja nggak Kang Sani? Pernah. Jadi justru kalau saya dari mulai SMK, kebetulan kalau saya kan nggak seperti Kang Hidayat punya cerita SMA ya. Jadi kebetulan saya masuk ke STM kalau zaman dulu gitu ya. Salah satu alasan saya masuk ke STM sebenarnya sederhana sekali. Saya menjauhi apa yang namanya kesenian karena saya nggak bisa nyanyi. Terus dari mulai STM itu saya sudah mulai jualan, Kang. Jadi entah itu ikut MLM yang zaman dulu itu ada CNI, ada MY dan lain sebagainya lah. Jadi kalau dibilang pernah kerja dari mulai saya sekolah pun saya sudah nyuri-nyuri waktu untuk ya sekedar nambah uang jajan lah ya. Karena kebetulan saat itu memang keluarga saya juga bukan termasuk keluarga yang mampu ya Pak Hidayat ya. Jadi dari 93 saya lulus, kemudian saya langsung ke Batam. Alhamdulillah Kang, dari mulai keluar sekolah sampai kerja di Batam itu saya dapat penghasilan yang di atas rata-rata. Yang saat itu mungkin nilai 1 juta 2 juta itu luar biasa saya udah ngalamin Kang. Jadi 2 tahun saya di Batam, kemudian pulang juga bukan karena nggak nyaman Pak Kang, tapi perusahaannya tutup. Perusahaannya tutup, tapi kan saya punya bekal lumayan Kang, punya istilahnya uang pesangon. Pulang ke Bandung, di Bandung yang biasanya kalau orang yang biasanya kerja terus nggak kerja, itu kayak ada yang hilang Kang. Jadi walaupun saya punya uang dari hasil pesangon, sebulan nggak kerja itu enak Kang. Main, nonton film, main, ya pokoknya senang-senang terus gitu ya, sambil ngabisin uang sih. Tapi ketika sudah masuk ke bulan ketiga, kok gini ya? Ternyata saat itu pekerjaan itu bukan jadi satu beban. Ternyata pekerjaan itu udah jadi bagian hidup kalau buat orang-orang yang memang terbiasa kerja, Kang. Akhirnya
saya berusaha nyari pekerjaan, dapatlah pekerjaan di 97 itu di Bandung. 3 tahun saya kerja di perusahaan eh, subkonnya Telkom. Kemudian tahun 2000 saya mulai pindah ke yang saya geluti sekarang, tapi masih sebagai pegawai, Kang. Saat itu saya benar-benar memulai dari nol. Jadi dari mulai teknisi lapangan, perbaikan komputer ke rumah-rumah, narik kabel dan lain sebagainya. Sampai akhirnya saya itu bersyukurnya dari mulai saya lulus sekolah sampai saat itu saya selalu dikasih kemudahan, Kang. Posisi saya dari 2000 masuk ke perusahaan yang tersebut sampai 2006 saya mentok, Kang. Udah posisi tertinggi jadi network manager. Kalau saya mau naik lagi saya harus ngikut teman saya yang jadi branch manajernya. Ya, kemudian di tahun 2006 itu saya udah mulai, wah gimana ini kalau saya tetap di sini kelihatannya akan seperti ini terus. Akhirnya saya dapat kesempatan dapat satu pekerjaan yang berupa project base, Kang. Dari sana saya lihat, wah ini pekerjaan ini bisa menghidupi istilahnya 10-20 tahun ke depan. Bayangin dari 2006 saya dapat peluang pekerjaan yang bisa menjamin sampai 10-20 tahun ke depan. Itulah, Kang. Di sanalah yang namanya manusia itu istilahnya apa namanya cobaan itu tidak selalu berupa masalah. Nah, ketika saya dikasih peluang tersebut, apa namanya sifat manusia kita itu muncul, yaitu apa? Rakus. Yang biasanya saya mengerjakan pekerjaan itu bersama-sama dengan branch manager saya yang di pekerjaan tersebut, saya lupa itu semua. Teman-teman saya tinggalin, saya kerjain sendiri. Karena apa? Saya pengen semuanya apa istilahnya semuanya jadi milik saya sendiri. Akhirnya 2007 saya ngerjain proyek itu di Kalimantan. Semua apa namanya tabungan saya, beberapa rumah saya jual, saya gunakan untuk modal proyek tersebut. Dan alhamdulillah, Kang, hasilnya adalah bangkrut semua. Pada saat proses pekerjaan itu lagi dikerjakan, gubernurnya kena KPK. Gubernurnya kena KPK, uang saya sudah masuk, perangkat saya sudah terpasang 50%, mau diambil lagi nggak bisa sebagai bukti. Udah pusing saya. 1 tahun kondisi saya di Kalimantan nggak jelas. Akhirnya saya putuskan kembali ke Bandung. Dari sana, dari Kalimantan yang tadinya saya berharap bisa mendapatkan bekal untuk 10-20 tahun ke depan, pulang ke Bandung saya nggak punya apa-apa. Pekerjaan udah saya tinggalin, tabungan sudah habis, akhirnya yang bisa nemenin cuma istri. Nah, 1 tahun itu benar-benar kondisi titik balik saya di mana kondisi yang biasanya istilahnya kalau di dompet itu setiap harinya selalu ada uang yang saya pegang, saat itu hampir 1 tahun itu saya benar-benar kondisi terbalik gitu. Itulah kuasa yang namanya kuasa Tuhan ya. Dari kondisi kita yang berkecukupan, kita tidak kekurangan ini itu, tetapi ketika kita dicoba dengan sesuatu dan muncul sifat serakah kita, hasilnya nggak bagus. Jadi ini salah satu poin yang mungkin nanti buat teman-teman di sini harus sedikit dijadikan contoh gitu ya. Ketika kita mendapatkan satu peluang yang benar-benar bagus, ingatlah teman-teman sekitar kita, bukan malah ditinggalkan. Nah, 1 tahun itu saya dalam kondisi tidak punya pekerjaan, tidak punya tabungan, tapi hidup kan tetap harus jalan. Nah, di kondisi tersebut, kenapa saya juga nggak dapat pekerjaan?
saya sudah coba melamar ke semua perusahaan yang dulu partner saya, tapi semua nggak bisa nerima. Bukan karena saya nggak layak, tapi karena saya over qualify. Semua di kota Bandung itu tahun 2007 saya sudah terkenal di dunia IT, itu salah satu apalah ya, salah satu senior lah. Jadi orang-orang segan untuk mempekerjakan saya gitu. Dengan kondisi orang nggak bisa mempekerjakan saya, pekerjaan nggak ada, kebutuhan tetap harus jalan, di sanalah mau nggak mau apa namanya, potensi manusia atau potensi orang itu karena dipaksa oleh keadaan, akhirnya saya bikin usaha sendiri. 2008 saya mulai merintis dari 3 orang karyawan, berjalan terus, benar-benar bisa dibilang itu modal, kalau orang ada yang bilang modal dengkul itu mungkin yang saya jalani saat itu. Akhirnya 2008, 2009, 2010 saya coba tetap menjalankan perusahaan yang dibangun sedikit demi sedikit itu. 2010 saya ke Jakarta, eh, kebetulan ada teman-teman yang perlu jasa saya, keahlian saya nyambi di sana, dapat gaji dari sana, buat ngegaji tim yang di Bandung. Akhirnya baru 2012 kondisi saya mulai menampakkan hasil gitu. Jadi 2012 saya putuskan saya lepas semua sambilan-sambilan saya di Jakarta, pulang ke Bandung, mulai fokus di Bandung dan saat itu juga kalau nggak salah di sanalah saya mulai ketemu dengan Kang Hidayat ya Kang ya. Saya minta beliau untuk bagaimana mengcoaching perusahaan saya, memberikan arah-arahan ke tim sales saya dan akhirnya terus berjalan 2012, titik baliknya juga terjadi 2016. Di 2016 itu apa namanya, bisa dibilang itu titik di mana semua yang biasa perusahaan masih berjalan kurang ini itu dan lain sebagainya dari 2016 itu semua udah settle. Saya udah bisa beli kantor sendiri, beli kendaraan baru dan lain sebagainya sampai berjalan sekarang itu alhamdulillah mungkin tadi Kang Hidayat pernah sampaikan sekarang saya sudah punya kantor di Pangandaran, di Ciamis, di Tasik, di Garut, Bandung, Bogor, Subang, KBB. Jadi hampir apa namanya 50% dari kota kabupaten Jawa Barat saya sudah ada kantor atau perwakilan kantor saya di sana. Dan yang apa namanya yang membuat saya apa istilahnya ya semua bisa alhamdulillah berjalan lancar itu salah satunya adalah pengalaman saya dulu yang meninggalkan teman-teman ketika kita mendapatkan satu peluang yang benar-benar bagus itu benar-benar saya jauhkan. Jadi dari 2008 saya mulai ngebangun usaha ini, saya selalu memberikan penghargaan yang lebih ke teman-teman yang berjalan bersama kita. Yang akhirnya sampai sekarang ada karyawan yang udah saya anggap saudara juga itu udah kerja dari mulai 2008 sampai sekarang mungkin bisa dibilang 30% pegawai saya sekarang itu adalah tetap teman-teman yang dulu membangun usaha ini bersama-sama saya dari nol. Mungkin itu Kang, jadi dari mulai saya kerja, keluar, mulai bangun usaha, jatuh bangun, sampai akhirnya sekarang alhamdulillah diberikan kemudahan oleh yang di atas. Apa istilahnya? Mungkin kalau dibilang keinginan banyak orang itu saat sekarang itu sudah bisa saya miliki. Makanya saat sekarang apa namanya bagaimana caranya saya bisa berbagi dengan teman-teman baik itu ya terutama yang seakidah ya
itu saya bangun sekolah, saya bangun kegiatan-kegiatan bersama lainnya. Ya salah satunya adalah untuk menutup kesalahan-kesalahan saya yang dahulu, di mana sikap manusia yang ketika diberi sesuatu yang lebih itu akan lupa, akan berbagi. Gitu Kang. Mungkin itu aja Kang Hidayat, ya cerita cerita saya dari mulai pegawai sampai sekarang, alhamdulillah punya kantor hampir dari 12 kota kabupaten, dan pegawai itu hampir sekitar 300-an sekarang. Gitu Kang. Masya Allah, 300 lebih Kang ya sekarang ya karyawannya ya. Hampir 300 Kang, dan mungkin cenderung nambah terus. Amin, 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 amin. Apalagi pas pertemuan kita kemarin, waduh, saya lihat gila, visinya keren banget itu, ya. 1000 hotel akuisisi, Masya Allah. Jadi target saat sekarang itu ya tadi itu 1000 hotel. Malah tadi malam itu saya pulang malam itu salah satunya gara-garanya itu Kang. Ditahan sama salah satu pemilik hotel di Bandung, View Palace. Saya sampai malam jam 10 saya masih udah mau pulang juga nggak bisa pulang. Gitu Kang. Iya, baik. Ada beberapa hal Kang yang saya mau coba beberapa hal yang bisa menjadi poin penting ya buat kita semua, karena kalau saya melihat dari Kang Sony ya, berbeda dengan saya gitu ya, berbeda dengan saya di mana saya tuh nggak pernah hidup sulit Kang. Alhamdulillah saya punya orang tua misalnya ya, saya punya orang tua yang bekerja di sebuah perusahaan multinational company, Unilever Indonesia. Semuanya sudah tersedia gitu ya, sehingga kalau Kang Sony di STM itu sambil jualan apa segala macam gitu ya, semua MLM diikutin semua ya, tapi itulah yang membuat, yang menempa menurut saya ya, mental Kang Sony menjadi sosok yang luar biasa gitu ya, menjadi sosok yang memang kuat ya, secara mental kuat. Kalau saya kan sudah terjebak comfort zone sebenarnya. Mau sekolah dimanapun sebetulnya kalau saya mau ya bisa ya, termasuk ya karena orang tuanya ada gitu ya. Nah ini yang menjadi catatan tersendiri bahwa ya Kang Sony berawal dari background pendidikan beliau dari STM, tapi sejak STM itulah ya jualan nggak pernah punya rasa malu untuk jualan dan sebagainya, karena memang untuk tambah penghasilan. Sehingga buat Bapak Ibu, sahabat-sahabat yang punya anak-anak gitu ya, hati-hati memanjakan diri, atau yang sekarang merasa bahwa enggak lah, tadi ya Kang Sony tidak dari background seperti misalnya pemilik Tesla ya, atau pemilik Facebook, Mark Zuckerberg, ada background itu. Tapi kan kalau kita dengar cerita dari Kang Sony, beliau bukan dari keluarga yang tanda kutip gitu ya, hidup dalam kemakmuran. Kalau hidup dalam kemakmuran mungkin nggak perlu Kang Sony mungkin dulu ya jualan ini, jualan itu, ikut MLM ini, ikut MLM itu gitu ya. Tetapi itulah yang menempa. Nah, perjalanan berikutnya ternyata ini penting jadi catatan juga. Tidak ada yang namanya sesuatu yang sia-siaan ya, ketika Kang Sony mengambil pilihan bekerja. Mohon maaf Pak Ahmad, tolong dibantu di mute terlebih dahulu. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi bagi Bapak Ibu yang saat ini bekerja juga bukan sesuatu yang perlu malu atau merasa aduh kayaknya saya salah dan lain sebagainya. Tetapi ketika bekerja menemukan passionnya, melahirkan satu keterampilan ya, sehingga tadi Kang Sony sudah bisa ketika melamar orang sungkan gitu ya, ini mau di posisi apa nggak sanggup bayar gitu ya. Ya karena memang pada saat ada kondisi butuh banget gitu. Ya, jadi jadilah orang yang kemudian memang kita berbeda, punya keterampilan yang lebih dibandingkan yang lain. Jadi kalaupun saat ini Bapak Ibu sedang bekerja, pilihan bekerja bukan sesuatu yang salah gitu ya, tetapi ayo bekerja dengan passion ya, bekerja dengan yang jangan cuma bekerja biasa, tapi dapatkan ilmunya ya, dapatkan keterampilannya sehingga kita bisa menguasai bidang di mana kita bekerja. Pelajaran lain ya, begitu mengawali bisnis tadi, hal yang positif, Masya Allah, itu luar biasa ya. Hati-hati terjebak, itu sisi manusiawi kok, greedy atau tadi bahasa Kang Sony tamak gitu ya, itu manusiawi gitu ya. Kadang-kadang aduh
lebar gitu ya, lebar. Tetapi itu menjadi satu pelajaran berharga buat beliau dan ini buat kita juga Kang gitu ya. Pelajaran itu bukan cuma buat Kang Sony nih. Makanya sebetulnya saya berharap nanti ada 2 nih Kang. Ke depan ya kita bikin podcast gitu ya, materinya bisa lebih bagus kan, bisa ditonton oleh lebih banyak orang karena ini sangat inspiratif. Atau Kang Sony bikin buku gitu ya, atau dua-duanya ya bikin buku ya bikin buku ya bikin podcast yang membuat orang nanti bisa terinspirasi bahwa ya anak-anak STM tidak perlu berkecil hati ya. Kalaulah jadi extraordinary, anak yang extraordinary ya bisa sangat luar biasa dibandingkan karyawan-karyawannya mungkin sarjana-sarjana yang nanti lah pokoknya S2 doktor. Iya Kang Sani ya. Ya, apalagi kalau di saya memang karena saya dulu benar-benar ngalamin gimana kita pengen kuliah tapi nggak mampu gitu ya Kang ya. Makanya sekarang di perusahaan ini karena kebetulan saya punya partner yang punya kampus, itu diwajibkan untuk sekolah sarjana semua, Kang. Masya Allah. Jadi ketika mereka masuk SLTA, semua itu setelah 3 bulan dia kerja dan bagus, semua didorong untuk ngambil melanjutkan ke tingkat sarjana sesuai dengan jurusannya masing-masing. Tapi ya gitu juga sih Kang, ada yang sampai 6 tahun nggak lulus-lulus. Karena masanya digratisin, aduh. Mungkin nggak ada gratis, kalau bayar dia cepet lulus Kang. Betul juga Kang, kayaknya memang kadang-kadang manusia itu kalau dikasih gratis jadi menganggap menggampangkan gitu ya. Biarin aja cuti dulu setahun, terusin lagi, cuti lagi, akhirnya nggak selesai-selesai. Tapi Nggak alhamdulillah lulus. sih dari semua yang ikut di sini sebagian besar mereka sudah punya ijazah sarjana semua gitu. Itu karena dulu itu konsep saya hanya merekrut yang jurusan SLTA itu ketika mereka masuk kita dengan ilmu-ilmu supaya mereka siap bersaing dengan yang lain di dunia kerja. Tapi di sisi formalnya pun mereka saya dorong untuk punya ijazah sarjana. Sehingga ketika mereka lulus, ilmu formal sama informalnya itu sudah dapat. Karena yang di sini itu yang saya pertahankan sebenarnya jajaran level atasnya aja, Kang. Jadi yang benar-benar dulu selalu bersama dengan saya, mereka yang orang-orang lamanya. Setiap ada yang baru, kita punya divisi training center yang untuk menggantikan nanti generasi-generasi sesudahnya. Karena saya udah bilang ke mereka, kalian sudah saya fasilitasi sekolah, sudah dikasih ilmu untuk dunia kerja. Sok kalau kalian sudah siap, silahkan keluar. Cari pengalaman yang lebih, cari masa depan yang lebih, tapi kalau kalian keluar dan kerja di perusahaan lain, usahakan kalian jadi leader, jadi pemimpin gitu. Kenapa? Karena saat mereka udah jadi pemimpin, mereka punya satu kuasa, di sanalah kita mengharapkan mereka untuk istilahnya kalau dibilang balas jasa ya balas jasa gitu. Balas jasanya seperti apa? Tidak harus menyisihkan gajinya mereka, tidak. Ketika mereka sudah punya posisi dan perusahaan mereka butuh solusi IT yang memang jadi core bisnisnya Sivo, lemparkan ke saya. Dan itu sekarang berjalan seperti itu, Kang. Jadi keluar dari kita, jadi network manager di salah satu perusahaannya butuh internet, mereka nggak lempar ke perusahaan yang lain, mereka ngasih ke kita gitu. Jadi konsep saya bekali mereka, tapi ya masa sih sudah dibantu dari mulai SMA, sudah jadi sarjana, sudah jadi salah satu pemimpin di satu perusahaan, nggak ada balas jasanya ke perusahaan. Nah, ini menarik nih. Ini insight yang luar biasa ya. Insight yang luar biasa karena kalau ini masuknya bukan di basic nih, ini di intermediate bahkan advance gitu ya. Bagaimana membuat sebuah perusahaan bisa stabil ya, bahkan cenderung terus berkembang ya. Kalau Bapak Ibu perhatikan pembelajaran yang barusan saya jadi dapat gitu ya, di mana untuk di middle management ke bawah lah ya, ke teknisi segala macam, Kang Sony selalu membuka, silahkan gitu ya, bertumbuh bahkan kerja di tempat lain dan berprestasi, jadi pimpinan di tempat lain, dan itu tentu akan ada korelasinya secara tidak langsung. Kalau tahu balas budi kan
piraku atuh kan gitu ya. Nah, tapi yang dipertahankan adalah top management gitu ya, middle management, top management adalah orang-orang yang kemudian yang selama ini sudah memang berjuang bersama-sama dan itu luar biasa gitu ya. Nah, ini sebuah strategi yang menurut saya bisa menjadi inspirasi nih buat nanti teman-teman yang ke depan punya perusahaan. Termasuk bagaimana beliau membuka SMK ya, Kang Sony punya sekolah untuk menghadirkan SMP, SMA sama SMK, Kang. Oh, SMA dan SMK ya. Boleh Ya. cerita sedikit kan? Karena ini bisa menjadi insight menarik sehingga ya nggak pernah kehabisan orang-orang yang tentu kualifikasinya bagus di level teknisi ya, katakanlah seperti itu. Boleh Kang, silakan dong. Ya, latar belakang kenapa saya akhirnya mencoba mempunyai sekolah sendiri ya, Kang ya. Karena setiap lulusan-lulusan sekolah yang saya tarik jadi pegawai, itu bisa dibilang mereka nggak punya basic skill sama sekali. Benar-benar kita itu harus didik dari nol. Makanya saya bikin training center itu untuk in-house ya, Kang ya. Jadi ketika mereka masuk, kita training dulu, beberapa bulan baru mereka bisa kerja. Nah, tetapi dengan percepatan pertumbuhan perusahaan, itu nggak bisa imbang, kan. Kita kadang-kadang kita harus atau kita memerlukan pegawai yang memang sudah siap kerja. Salah satunya ya memang yang udah pengalaman, tapi kan konsekuensinya panjang tuh. Akhirnya dari kondisi seperti itu, saya mencoba ya udahlah kita beli sekolah, kita cetak sendiri di sana. Jadi sekolah yang saya buat sendiri, yang milik kita sendiri itu memang dipersiapkan untuk itu, Kang. Jadi ketika mereka selesai sekolah, lulus, mereka selain dari sisi merekanya nggak usah pusing-pusing, mereka mau kuliah bisa, mau kerja bisa. Caranya gimana? Ya tinggal masuk aja ke SIVO sekarang. Karena di SIVO mereka masuk ke kita, mereka dapat ilmu, mereka juga dapat sekolah. Tapi di satu sisi, dari kebutuhan perusahaannya juga sudah bisa terakomodir, Kang. Karena saya juga sudah menitipkan ke guru-guru di sana, untuk membuat kurikulum yang memang sesuai dengan yang kita perlukan. Jadi benar-benar lulusan-lulusan anak-anak SMK yang dari sekolahan saya nanti, ketika mereka selesai sekolah, itu nggak perlu training lagi, Kang. Udah langsung siap kerja gitu. Jadi salah Mantap. satu background saya bikin sekolah itu memang keperluan perusahaan saya. Tapi ada dua dimensi jadinya, Kang ya. Karena kan sekolahnya gratis ya, sekolahnya SMK-nya digratiskan ya. Betul. Jadi istilahnya kita memberlakukan biaya yang sangat rendah. Tetapi ketika mereka memang nggak mampu, tinggal mereka bicara, memang kondisinya nggak mampu, kita gratisin, Kang. Itu sayangnya kan saat sekarang saya baru punya di daerah Sumedang, di Ranca Ekek dan sekitarnya ya, Kang ya. Ya mungkin mohon doanya buat teman-teman semua, siapa tahu saya bisa bikin sekolah di semua kota kabupaten yang saya sudah ada dengan konsep yang sama gitu, Kang. Amin, amin, amin. Nah, ini yang jadi pembelajaran Kang Sony buat kita semua ya, buat saya, buat kami, buat yang hadir di acara Bincang Bisnis ini, bahwa ada dua dimensi yang sebetulnya ketika Kang Sony bikin sekolah ya, ada sekolah yang memang juga membantu masyarakat ya, masyarakat yang tidak mampu akhirnya bisa ikut gratis gitu ya, kalau memang tidak mampu ya digratiskan. Kalaupun ini biayanya juga relatif terjangkau, sangat terjangkau katakanlah seperti itu. Tetapi di sisi lain, hadirnya sekolah ini ya dengan memilih orang-orang yang tentu tepat gitu ya, siswa-siswanya menghadirkan sumber daya yang siap dibandingkan kalau nanti perusahaan Kang Sony harus mencari dari SMK umum gitu ya, yang memang tidak dibekali dengan pendidikan ya, keilmuan dan keterampilan yang khusus. Jadi dua dimensi yang dari aspek profesionalisme dan juga dari dimensi sosialnya dapat, ini yang luar biasa ya. Jadi Bapak Ibu, sahabat-sahabat semua, ini kita bukan cuma dapat pembelajaran basic how to start the business gitu ya, tetapi bagaimana mempertahankan bisnis untuk bisa bertahan dan bahkan satu lagi ya, ini bisa terus berkembang. Kalau saya sih bayangkan, Bismillah ya, saya nggak mau mendahului kehendak Allah, tetapi dengan pola yang Kang Sony bangun gitu ya, dengan semua yang barusan Kang Sony ceritakan, ya insya Allah gitu ya, dengan doa banyak pihak tentunya, ini banyak orang, ini tinggal just a matter of time akan terus nih. Yang semula saat ini 300, nanti kalau sudah di semua kota kabupaten Jawa Barat berarti tembus di 1000 nih gitu ya. Nanti kalau sudah masuk di Indonesia, maka tembusnya wah ngeri nih, berapa puluh ribu
orang yang bisa kemudian diserap untuk bisa menjadi bagian dari perusahaan Civo, ya Civo dan anak-anak perusahaannya. Bahkan kalau dengan apa ya Kang Sony yang visioner, sangat mungkin bukan cuma bicara meraih pasar lokal, tapi kedepannya juga kita bisa bermain di kancah global gitu ya, di kancah internasional. Jadi Amin. ini kita beruntung nih ya, ada beliau berkenan hadir gitu ya di tengah kesibukan, karena emang sibuk banget kayak kebayang gitu ya, tapi beliau masih mau berbagi. Nah, Kang Sony, saya mau sisihkan 2 sesi ya, sesi 1 tanya jawab buat para peserta, dan mungkin di akhir barangkali nih, ini karena kita belum komunikasi, tapi kalaupun nggak ada jangan dipaksakan juga ya. Artinya mungkin ada opportunity gitu ya yang bisa menjadi kesempatan buat teman-teman yang hadir untuk bisa bersinergi, berkolaborasi atau apapun itulah ya, peluang ya yang ya tentu bukan karena ikut acara ini terus serta-merta, enggak ya. Tentu segala sesuatu kita harus bangun secara profesional ya, agar everybody happy, semua win-win gitu ya, dan ketika ada pun proses kerjasama dan sebagainya itu betul-betul berjalan secara profesional. Oke, kita buka dulu sesi tanya jawab. Nah, kemudian di akhir sesi, Kang Sony ada dua poin, ya, 2 poinnya. 1 ya tips lah ya, barangkali buat teman-teman yang nanti mau memulai usaha dan lain sebagainya. Kira-kira apa yang bisa Kang Sony sharekan ya kepada kami semua. Yang kedua, kalau ada opportunity, ada peluang yang bisa membuat kami, katakanlah yang belum punya usaha, bisa mungkin punya usaha gitu ya. Atau apapun itulah yang namanya opportunity Insya Allah bisa kayaknya ada sih, disampaikan. Kang. Kenapa? Insya Allah kayaknya ada, tapi kan dalam waktu dekat ini selain untuk bisnis internetnya, sebentar lagi kan lagi akan launching untuk benar-benar produk yang bisnis hotelnya, Kang. Nah, dengan bisnis tersebut, siapa tahu ada teman-teman di sini yang berniat untuk bikin tour and travel atau menjualkan kamar-kamar hotel yang kita punya. Kan target kita tahun sekarang itu 1.000 hotel, Kang. Jadi kita sudah Ini punya. tahun ini Kang ya, 1.000 hotel ini tahun ini targetnya ya? Iya, tahun ini targetnya, Kang. Amin. Ya. Iya. Silakan, Kang. Itu barusan sudah dikasih prolog awal tuh. Ada opportunity buat sahabat-sahabat semua, buat Bapak Ibu semua. Kalau saya aja udah langsung ini mau bikin wisata religi nih ke Pangandaran ya. Nanti pakai hotel yang Kang Sony aja gitu ya. Wisata boleh, religi. Kang. Nanti kita selesai acara saya kasih door prize nginep di Pangandaran deh, Kang. Masya Allah. Barakallah. Bapak Ibu, silakan bagi yang mau bertanya, ya, kesempatan emas untuk bisa bertanya, dan tadi ya opportunity, peluang yang kemudian dihadirkan oleh Kang Sony itu juga luar biasa gitu ya, karena ya tidak semua orang loh ya, tidak semua orang. Itulah kadang-kadang ya, saya tuh pengen bikin acaranya tuh berbayar tuh supaya orang begitu yes gitu kan, karena bayar beda biasanya. Tapi kalau kadang-kadang gratis, nanti saja gitu ya. Karena kan gratis, nothing tulus gitu. Nothing tulus. Kalau udah bayar biasanya ya ikut gitu kan. Confirm 100 orang ya. Saya bilang nanti karena ini gratis paling hadir 15-20 orang. Biasanya seperti itu karena gratisan gitu ya, karena gratisan. Walaupun mereka nggak sadar. Kalau sudah tahu betapa banyak informasi berharga yang bisa didapatkan ketika mengikuti kegiatan ini. Silakan buat sahabat-sahabat yang mau bertanya, 3 penanya paling banyak ya. Saya batasi saja 3 penanya karena Kang Sony juga sedang dalam perjalanan bisnis juga ya. Monggo silakan, saya kasih kesempatan 1-3 penanya. Boleh di chat ya, boleh angkat tangan atau saya dibantu Kang Ahmad untuk melihat siapa yang mau bertanya. Ya, nah sambil menunggu siapa yang akan bertanya, boleh barangkali lebih dipertajam lagi Kang Sony, ada 2 hal ya tadi ya, opportunity atau tips lah bagi mereka yang mau memulai merintis usaha, kira-kira apa saja yang kemudian harus menjadi catatan penting. Karena menarik nanti karena kita hadirkan orang-orang yang hebat di acara Bincang Bisnis Sekolah Bisnis Indonesia, nanti baru akan sadar bahwa ternyata banyak sekali benang merah antara pengusaha-pengusaha sukses gitu ya. Nah, artinya ya benang merah itu yang harus menjadi rujukan. Ada kesamaan, Coach, ada pola. Pak Rakidi mau bertanya, Coach. Oh, Pak Rakidi. Pak Rakidi, boleh dibuka mute-nya, Pak Rakidi. Silakan. Mute-nya boleh dibuka.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Coach Hidayat yang saya hormati dan rekan-rekan semuanya. Pak Sony Setiadi juga saya ucapkan terima kasih. Yang begitu pemaparannya lugas dan transparan tentunya. Mampu memberikan motivasi kepada kita agar memiliki kepribadian kemandirian untuk ke depan tentunya. Mengapa demikian? Saya yang bertanya nih Pak, karena ruang lingkup Pak Sony ini sudah sangat luar biasa. Ruang lingkupnya sudah hebat. Tapi untuk saya sendiri, karena saya sendiri juga basicnya anak desa, Pak. Anak desa yang belum banyak pengalaman di bidang itu pemasaran, marketing, dan bisnis. Tentunya saya juga berharap ada motivasi yang sangat handal yang memotivasi diri saya supaya mampu yang sebagai dalam kutip tadi mampu memberikan khairun tanpa hukum dinas apa yang disampaikan oleh Coach tadi. Alhamdulillah ini Coach ini sebagai laporan saja dan tentunya sebagai sharing saja tentunya. Saya sudah hampir 6 bulan ke 7 bulan ini, alhamdulillah sudah walaupun belum mendirikan lembaga yang resmi, tetapi saya sudah melaksanakan untuk menopang membantu mereka untuk berbagi dengan mereka untuk anak-anak yatim itu. Sehingga saya terpanggil dengan kata yang simpel, saya terpanggil untuk mengikuti sekolah bisnis ini sejauh mana dan apa yang harus kita lakukan untuk memberikan mampu memberikan donasi kepada mereka secara berkelanjutan begitu. Terima kasih dan Kak Sony. Terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Kang Sony, barangkali ada yang mau disampaikan ya. Ini Pak Rakidi ini luar biasa ya untuk membina anak-anak yatim gitu ya. Sesuatu yang tadi kalau saya nggak sanggup gitu ya. Saya nggak sanggup. Saya dari jalur lain lah gitu ya. Saya dari jalur lain walaupun muaranya bisa sama gitu ya. Muaranya sama. Membangun kemandirian anak-anak yatim dan duafa itu menjadi satu keterpanggilan buat saya gitu ya. Tapi kalau mengumpulkan mereka dan lain sebagainya, nah Pak Rakidi mah top lah gitu ya. Nah, tadi terkait dengan kira-kira seperti apa ya motivasinya agar beliau yang tadi ya bisa ke depannya bukan hanya dari donatur tetapi juga dari kemandirian kan, dari kemandirian usaha yang dibangun untuk bisa memberikan terbaik bagi anak-anak yatim dan duafa. Monggo Pak Sony. Assalamualaikum Kang Hidayat. Tadi itu koneksinya agak kurang jelas Kang. Jadi yang saya dengar hanya sebagian akhirnya saja. Jadi inti pertanyaannya saya nggak nangkep, bisa mungkin di info lagi Kang inti pertanyaannya. Jadi saya kasih summary-nya, mudah-mudahan nggak keliru karena sebetulnya sama nih, sinyalnya bagus banget. Sinyalnya bagus banget. Intinya gini, kalau tadi ada bahasa dari Pak Rakidi, Kang Rakidi, saya mah orang desa gitu ya, mudah-mudahan saya nggak salah gitu kan, yang juga tidak terbiasa untuk sales, marketing dan lain sebagainya gitu ya, sehingga kalau mau berbisnis kan ternyata tidak bisa dihindari kan bicara tentang sales, bicara marketing gitu ya. Nah, gimana sih sebetulnya agar termotivasi, punya keinginan yang kuat ya, seperti apa yang harus langkah-langkah yang harus ditempuh gitu. Oke, siap Kang. Jadi kalau mau kita dari mana, jurusan apa gitu ya. Seperti tadi juga Kang Hidayat sampaikan, waduh sekolah saya juga nggak nyambung gitu ya. Lalu saya juga dulu lulusannya STM elektronik Kang. Tapi ketika berjalan terus gitu ya, saya ngelihat kalau saya masih meneruskan di bidang yang saya kuasai sekarang, itu punya
kayak kalau makanan itu kayak expirednya gitu loh, Kang. Jadi Ya, ya. dulu itu saya ya bukan sombong juga ya Kang ya. Dulu se-Bandung itu semua orang udah tahu saya di IT di teknis itu udah sampai level apa gitu ya Pak Kang. Tapi setelah saya lihat-lihat posisi saya sebagai teknisi itu punya batas umur. Paling mentok itu di 40 tahun. Setelah 40 tahun pilihannya itu terus kerja di perusahaan itu atau pindah keluar dengan bidang yang lain, karena perusahaan yang lain itu nggak akan menerima orang yang sudah usianya sudah terlalu tua gitu ya Kang ya. Dari kondisi itu saya berpikir saya banding-banding dari semua pekerjaan yang ada, yang nggak punya expired time itu cuma sales marketing Kang. Jadi jurusan saya teknis pun akhirnya mau nggak mau karena saya sudah bertemu dengan banyak orang, banyak posisi, saya ketemu dengan orang, satu-satunya posisi yang tidak mengenal batas umur itu cuma jualan Kang, sales dan marketing. Nah jadi kalau tadi Kang Ragidi bilang, aduh saya orang desa, saya juga jurusan sekolahnya juga nggak sesuai. Sekarang Kang Ragidi kan pasti udah punya istri ya Kang ya. Nah, kalau udah punya istri, artinya bisa dibilang sudah bisa menjual dirinya ke istrinya, Kang. Jadi, secara tidak langsung sebenarnya kita juga sudah menjalankan posisi itu. Jadi jangan khawatir dengan yang namanya lulusan ini, orang dari sini. Itu semua hanya kekhawatiran diri kita, Kang. Ketika kita jalankan itu tidak semenyeramkan yang kita bayangkan gitu loh Kang. Jadi jangan anggap sales marketing itu aduh posisi yang sulit. Enggak, coba dijalanin dulu. Kalau nggak dijalanin pasti nggak akan tahu sulit atau mudahnya juga sih Kang. Tapi begitu saya sudah mulai masuk ke memberanikan diri pindah jalur dari teknis ke non teknis, memang ada rasa takut. Aduh gimana ini itu kan. Cuma ya memang karena di dulu udah dari sejak sekolah juga nggak sedikit membuang rasa malu ya akhirnya bisa berjalan juga sih Kang. Salah satu modal yang harus diutamakan yaitu keberanian dan sedikit membuang rasa malu Kang. Kalau memang mau masuk ke dunia sales dan marketing gitu Kang. Jadi buanglah kekhawatiran saya orang desa, buang kekhawatiran sekolah saya bukan di bidangnya. Itu benar-benar sesuatu yang menghambat kita, tapi hambatan itu hanya sebatas di pikiran kita gitu Kang. Ketika kita sudah memberanikan diri, apa yang terjadi di lapangan tidak semenyeramkan apa yang kita pikirkan. Itu aja sih Kang. Jadi buat ke Pak Ragidi, udah jangan takut dengan kondisi sekarang, background yang dimiliki. Coba aja dulu turun. Salah satu yang membuat seseorang maju kan salah satunya berani menerima risiko ya Kang ya. Yes. Entah risiko ditolak, gagal dan sebagainya, maju aja dulu terus. Gitu mungkin Kang. Baik. Ya, memang sekali lagi ya, jadi mau tidak mau kalau ini memang harus didorong, digejebruskan gitu ya. Nah, tetapi yang ngejebrusinnya harus bertanggung jawab gitu ya. Karena banyak orang nyuntungkan, abis itu diantepkan gitu ya. Bismillah, insya Allah buat teman-teman, buat Bapak Ibu. Ya, tadi juga ada opportunity ya, nanti kita detailkan biar saya nanti bicara lebih dalam dengan Kang Sony, seperti apa peluang yang nanti bisa Bapak Ibu jalankan juga ya, terkait dengan pengembangan bisnis beliau yang punya target 1000 hotel ya. Jadi kita juga bisa memasarkan dan juga bisa mendapatkan fee dari situ. Itu adalah aktivitas sales marketing. Kalau bicara sekolah bisnis Indonesia, kita juga membuka nih kesempatan gitu ya. Duta-duta sekolah bisnis Indonesia yang nanti datang ke sekolah-sekolah, presentasi ke kepala sekolah gitu ya, ke ownernya sekolah, ke pemilik yayasan dan lain sebagainya. Nah, nanti ini juga bagian. Jadi dan tadi sudah disampaikan satu hal yang luar biasa. Kalau untuk posisi tertentu di bidang tertentu usia akan membatasi. Tetapi kalau wilayah sales and marketing itu wilayah yang mau usia berapapun gitu ya, tinggal kita nanti naik
tentu di level yang berbeda bermainnya. Kalau terus menjajaki tangga-tangga gitu ya kita akan bermain di level yang berbeda. Tetapi harus dimulai terlebih dahulu. Dan ini ada kaitannya dengan pertanyaan Bu Nenden juga ya. Bagaimana supaya bermental tangguh dan tekun seperti Kang Sony. Nanti boleh sekalian Kang Sony ada closing statement, bisa berbagi juga gitu ya, bagaimana caranya supaya bermental tangguh dan tekun. Kalau dari saya, ya sudah, yang namanya mentalitas itu nggak muncul seketika, dia harus ditempa. Maka jebloskan dulu diri Bapak Ibu, tanda kutip ya, ke sesuatu yang membuat Bapak Ibu semua akhirnya tertempa dengan baik. Dan bidang sales and marketing ini adalah sebuah bidang yang akan menempa mental siapapun menjadi orang yang ya punya mental yang tangguh, ya, mental pemenang, mental yang achiever gitu ya, orang-orang yang punya kemauan yang kuat untuk bisa berhasil. Terjun di situ, nah berbedanya kalau nggak punya mentor, nggak punya pembimbing, begitu stres, panik, nggak tahu harus bagaimana, ya akhirnya menyerah. Tapi kalau bismillah ya, bersama Sekolah Bisnis Indonesia, dengan senang hati saya mau bimbing Bapak Ibu step by step gitu ya. Menghadapi tantangan ya kita bicarakan, tantangan itu pasti bisa kita lewati. Pasti ada solusinya. Mangga Kang Sony untuk closing statement sekaligus menjawab pertanyaan Bu Nenden Hazrianti ya. Silakan Kang Sony, karena ini sepertinya sedang menuju juga ke kegiatan berikutnya. Mangga Kang Sony, silakan. Masih termute ya. Pak Ahmad mohon dibantu. Iya Kang. Iya Ya. memang mohon maaf juga ini saya udah tadi kan di kantor cuma lihat jam udah janji meeting di Setiabudi sama orang kementerian Kang. Jadi sambil jalan saja. Nah, betul yang tadi Kang Hidayat sampaikan. Modal pertamanya ya memang dari mental kitanya dulu ya Kang ya. Mental kitanya harus kuat untuk menghadapi apa yang akan kita jalani. Tapi di luar dari itu ada faktor eksternal juga yang harus kita punya. Kalau teman-teman di sini, alhamdulillah udah ada Kang Hidayat nih yang siap untuk bisa memberikan dukungan ketika kita benar-benar ngadepin satu masalah yang bisa dibilang, aduh ini udah di luar batas kemampuan kita. Nah, pada saat kita sudah sampai di kondisi seperti itu, mau nggak mau itu untuk salah satu jalan yang membuat kita kuat itu ada dorongan atau pendukung dari luar Kang. Kalau saya dulu kebetulan ada istri saya Kang. Jadi kalau Kang Hidayat tadi bilang saya yang waktu di 2007-2008 itu kalau dibilang saya nangis setiap malam itu nangis Kang. Cuma karena ada yang mendukung, memberi semangat, dan saat itu saya ada istri yang tetap bisa memberikan dorongan itu, alhamdulillah saya bisa berjalan sampai sekarang. Nah, buat teman-teman yang di sini, ada satu nilai plusnya itu sekarang ada Kang Hidayat nih di sini, yang sedikit banyak bisa membantu kalau misalkan kita sudah kepentok satu masalah yang kita anggap aduh ini udah benar-benar batas kemampuan kita nih gitu. Walaupun itu tetap saja diri kita tuh yang bilang aduh ini batas kemampuan kita, padahal sebenarnya mah mungkin belum gitu ya. Tapi ya saat itu saya benar-benar dalam kondisi yang asalnya berkecukupan, pulang nggak punya apa-apa, pekerjaan nggak ada yang mau nerima. Di sana saya alhamdulillahnya masih ada sosok yang bisa memberikan saya semangat gitu. Jadi kalau sekarang teman-teman di sini masih punya pasangan, hargailah mereka, karena saat-saat kita terpuruk mungkin cuma mereka yang ada di sisi kita gitu Kang. Nah, mungkin itu aja Kang. Baik, Kang Sony, terima kasih banyak sudah berkenan hadir, dan kalau request dari saya mungkin juga mewakili semua ya. Nanti suatu saat kita bikin podcast Kang Sony gitu ya, bikin podcast, karena menurut saya apa yang baru saja disampaikan ya itu menjadi sebuah inspirasi yang luar biasa, yang kalau orang mau menonton, mau menyimak sampai akhir gitu ya, begitu banyak insight yang bisa berguna bagi siapapun yang mau menjalani kehidupan yang tentu tidak mudah ya, banyak tantangan, dan salah satu yang bisa membuat kita untuk tetap tangguh ya, sehebat-hebatnya manusia ya, kita juga butuh juga gitu ya. Kenapa Allah ciptakan ada Adam, ada Hawa gitu ya. Nah, istri adalah orang yang ternyata
sehebat-hebatnya soal laki-laki, ternyata ada istri yang luar biasa di belakang kita atau di samping kita. Nggak tahu nih, istri di belakang atau di samping ya. Ada istri yang mendampingi kita gitu ya. Jadi lakukanlah istri ya, berikan yang terbaik buat istri agar itu tadi ya, beliau bisa terus menemani kita untuk bisa menghadapi segala macam tantangan yang ada. Dan terkait dengan mentor, betul sekali bahwa kalau kita nggak punya mentor tentu tidak mudah ya, tentu tidak mudah. Dan di penutup ada satu yang saya lihat ya di Kang Sony juga luar biasa gitu ya. Semua kita harus kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sudah backing kita adalah Allah, udah nggak akan ada rasa takut, tidak ada kekecewaan yang berlebihan, tidak akan ada kesedihan yang terlalu gitu ya. Sedih boleh manusiawi, tapi sedih yang terlalu itu yang membuat kita semakin terpuruk. Tapi kalau kita yakin bahwa Allah bersama kita, ya insya Allah ya Allah akan membulak-balikan apapun itu. Kondisi yang tidak mungkin menjadi mungkin untuk kita. Bapak Ibu, sahabat-sahabat semua, yuk kita kasih jempol buat Kang Sony. Mudah-mudahan perjalanan bisnisnya, proyeknya lancar, ya bisnisnya tambah berkembang, karyawannya bertambah banyak, karena tentu dengan bertambahnya karyawan berarti kehadiran Kang Sony itu betul-betul dibutuhkan oleh masyarakat ya, menjadi pribadi yang bisa bermanfaat buat banyak orang. Itu luar biasa. Sekali lagi terima kasih, salam buat istri juga ya, dan semoga apa yang hari ini ya, target-target hari ini dan ke depan Allah mudahkan semuanya pencapaiannya. Terima kasih. Hatur nuhun, Kang Sony. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Hidayat. Terima kasih teman-teman. Salam jumpa di lain waktu ya Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun. Bapak Ibu, sahabat-sahabat semua, ya siapa yang mendapat manfaat positif boleh angkat tangan. Ya, jadi bayangkan setiap minggu kita akan hadirkan tokoh-tokoh inspiratif Bapak Ibu gitu ya. Maka jangan biarkan informasi yang berharga ini hanya dinikmati oleh Bapak Ibu saja gitu ya. Ajak semuanya. Karena sekali lagi menjadi pengusaha kalau itu adalah sebuah pilihan hidup. Bagaimana roller coaster ya, seperti roller coaster tiba-tiba ada di atas, tiba-tiba ada di titik terendah, hilang segalanya. Waduh, Masya Allah. Dan ya saya juga mengalami hal seperti itu. Jadi sekali lagi kita butuh bahwa ternyata enggak kok, enggak kita sendiri, enggak kok. Ada mereka juga yang sukses itu sudah jatuh berkali-kali ya. Yang membedakan siapa yang kemudian akhirnya terpuruk, mereka yang memutuskan untuk terpuruk, untuk tidak melanjutkan. Tetapi mereka yang memutuskan untuk bisa bangkit lagi dan bangkit lagi, ya mereka akan terus menapaki puncak kesuksesan. Jadi Bapak Ibu, saya mau ajak semuanya, ayo jangan sampai ketika mendapatkan manfaat hanya sendiri gitu ya. Minggu depan nanti akan hadir lagi pengusaha yang luar biasa yang akan sangat menginspirasi kita, dan hadirnya pengusaha-pengusaha yang berbeda, ada benang merah ya, ada irisan-irisan yang sama tapi juga ada yang berbeda. Nah, perbedaan-perbedaan ini yang kemudian bisa menjadi pembelajaran berharga buat kita. Pun ada yang irisannya, ada benang merahnya, itu akan memperkuat keyakinan kita bahwa ya ternyata ada kesamaan langkah, kesamaan katakanlah pola ya. Kenapa seseorang bisa berhasil, polanya ternyata bisa ditemukan. Nah, pola inilah yang membuat kita akhirnya bisa masuk ke dalam jalan yang ya seperti yang sudah dilalui oleh para pendahulu kita ya. Pendahulu maksudnya bukan pendahulu sudah meninggal ya, pendahulu yang sudah sukses dalam dunia usaha. Jadi sekali lagi terima kasih sudah hadir, sudah menyimak. Kita akan bertemu, kalau kelas formal Sekolah Bisnis Indonesia tentu nanti minimal 100 ya. Saya targetkan dulu 100, baru pembelajaran-pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum itu akan kita deliver ya, tunggu 100. Nah, sebelum itu setiap minggu kita akan hadirkan narasumber-narasumber orang-orang hebat untuk berbagi kepada kita. Dan terus ya setiap minggunya. Bahkan sampai nanti level insya Allah konglomerat pun kita bisa hadirkan. Bismillah ya, tidak ada yang tidak mungkin. Jadi sekali lagi terima kasih, dan bagi yang mau bergabung dengan Sekolah Bisnis Indonesia, saran saya tanya ke Pak Ahmad, jangan nanti nyesel. Waduh, baru tahunya kenapa nggak dari dulu? Yakin kalau nanti bergabungnya nanti nyeselnya gitu ya. Wah, masuk sekarang 12 juta katanya ya. Di saat 12 juta itu banyak orang yang kemudian akan berbondong-bondong rela bayar 12 juta. Nah, sekarang mumpung tidak 12 juta ya, mumpung sangat murah dan sangat terjangkau,
hubungi Pak Ahmad, dan ini adalah sebuah proses pembelajaran yang tidak, bismillah insya Allah tidak akan terhenti, ya, tidak akan terhenti, tentu dengan seizin Allah. Terus kita akan terus sama-sama belajar dan bertumbuh. Itu saja untuk hari ini. Terima kasih sudah menyimak, dan sampai bertemu di Sabtu yang akan datang. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun, Sadayana. Waalaikumsalam. Sukses selalu, sehat selalu, panjang umur, Coach Amin. Hidayat. Nuhun. Terima kasih. Nenden, Coach Hidayat. nuhun. Terima Ahmad. kasih Bu Nenden, terima kasih Pak Mariono, terima kasih Pak Rakidi, semuanya terima kasih. Harap buat minggu depan undang sebanyak-banyaknya, minimal 1 orang bawa 3 deh, harusnya mah penuh ini ya. Jadi mumpung masih diberikan kesempatan kita untuk sharing-sharing dari para pakar-pakarnya, juga nanti ada kelas-kelas khusus juga. Jadi, terima kasih. Saya tutup dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.